Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, mungkin ketika beberapa tahun yang lalu sering banget kita mendengar istilah peribahasa sehabis gelap terbitlah terang gitu ya. Nah, ini juga setelah tenggelam 3 orang mediocre kemarin yang mendiskreditkan Persib Bandung beserta pelatihnya dan juga pemainnya gitu ya. Muncullah baru yang mana bukan dari Persib fanbase tapi dari media lokal juga ini memberitakan mengenai hal yang kurang enak didengar teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau ini sedang viral dan ini sedang booming di media sosial kembali mengenai Persib Bandung. Jadi bukan hanya Persib Bandung saat ini yang dibawa-bawa, ada 4 tim katanya, ada Persib Bandung, ada Persija, ada Dewa United dan Bali United. Permasalahannya apa? Disimak baik-baik gitu ya. Baik teman-teman, jadi ini ada salah satu podcast kembali, entah siapa, saya juga belum tahu orangnya, tapi tiba-tiba boom gitu ya di media sosial, banyak banget yang bahas. Jadi Persib Bandung ini terseret katanya PSSI punya agenda terselubung dari awal musim, yaitu meloloskan Indonesia ke AFF gitu ya, lalu juga sampai ke Piala Dunia, sampai event-event agenda FIFA yang lainnya. Salah satunya biar pemain diaspora ini kompak katanya, makanya harus dititipkan ke beberapa klub yang ada di Indonesia katanya. Nah ini ya kan banyak tuh, kalau di Bali United ada Jens Leven gitu ya, atau di Dewa ada siapa tuh, Sturik gitu ya, lalu juga ada di Persija ya banyak juga gitu ya, ada Jordi Amat, ada juga Ivar Jenner gitu ya, lalu di Persib Bandung ada Eliano, ada juga Tom Haye gitu ya. Jadi Tom Haye dan Eliano ini ya salah satu pemain yang disebut titipan PSSI, karena ya ini juga memang tidak mendasar gitu ya, karena mereka bilang katanya pemain-pemain yang dititipkan di 4 klub di Liga 1 ini, apakah memang karena finansialnya kuat atau karena memang pilihan-pilihan yang lainnya. Ini tentu tidak mendasar juga sebetulnya, karena kalau melihat dari 4 tim yang dibilang ini, dibilang apa ya, dibilang tim finansial baik ya, memang kalau Persib mah insya Allah baik, tapi kalau tim yang lain, Dewa ya oke lah, baik juga, kalau Bali oke, tapi kalau Persija nah ini juga masih meragukan gitu ya. Kalau dibilang oke ya oke, pembelian sekarang pemain-pemainnya bagus-bagus gitu ya, bahkan masuk di ASEAN saja Persija Jakarta bercokol di peringkat ke-8 gitu ya, dengan market value klub terbaik di ASEAN ya. Kalau Persib Bandung kan ke-4, Persija ke-8. Nah, apakah memang menjadi dasar acuan itu atau hanya opini pribadi saja? Karena ini bisa menjadi satu bumerang juga teman-teman, karena mau tidak mau kan sekarang tuh Persib dan Persija sedang memburu gelar juara gitu ya. Kenapa baru-baru sekarang aja banyak muncul narasi-narasi seperti menyudutkan Persib Bandung gitu ya, pemain titipan lah, pemain ini, pemain itu, pelatihnya disuruh mundur gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini takutnya memang kita sedang berpacu di gelar juara ini sedikit terganggu, karena jujur teman-teman, media sosial ini itu bisa diakses siapapun dan oleh siapapun dan kapanpun gitu ya, tidak termasuk pemain Persib Bandung. Kita tahu juga beberapa pemain Persib Bandung ini sangat sangat aktif gitu ya di media sosial. Bojan Hodak juga pasti tahu gitu ya, staf pelatih yang lain juga pasti membuka media sosial, apalagi kalau memang sudah dibajak gitu ya oleh akun-akun besar. Nah ini juga kan semakin membuka lebar gitu ya berita ini ke naik gitu ya ke media umum secara skala besar. Nah ini yang mereka katakan bahwa apakah benar Eliano, lalu juga Tom Haye dan beberapa pemain diaspora yang dititipkan ke 4 klub ini katanya mempunyai agen yang sama. Jadi ya PSSI menyuruh mereka untuk dititipkan di tim Liga 1 ini biar
timnas Indonesia nggak susah katanya untuk menyatukan chemistry-nya nanti ketika bermain untuk FIFA Matchday atau ya di agenda FIFA gitu ya. Nah, apakah benar atau tidak? Tentu ini kurang begitu mendasar, kurang begitu tepat untuk untuk pernyataannya gitu ya. Ini bisa menjadi satu hal yang lebih panjang lagi, tapi kita coba kasih sedikit gambaran buat om yang memang membahas mengenai pemain diaspora yang dititipkan. Saya tidak membahas klub lain, khusus Persib saja gitu ya. Kalau klub lain mah ya terserah lah, kalau memang mereka punya media yang bisa membantah ya mangga, silahkan, lebih bagus gitu ya. Kalau kita ya beropini terhadap Persib Bandung saja. Jadi gini teman-teman, apakah Eliano dan Tom Haya ini agennya sama? Tentu berbeda gitu. Yang pertama, Eliano ini agennya sendiri justru lebih ke bapaknya teman-teman gitu ya. Dan Tom Haya memang ada agen tapi tidak berhubungan dengan pemain diaspora yang lainnya seperti yang dituduhkan gitu. Jadi Tom Haya ini memang keputusan akhir itu ada di Tom Haya. Sebetulnya Tom Haya juga ketika ditawarin oleh Persib Bandung ya bukan hanya Persib pilihannya katanya, tapi akhirnya memilih Persib karena melihat ya Liga 1 sekarang sudah berkembang dan dia juga berada di tim yang tepat gitu ya, memilih Persib Bandung. Dan memang betul gitu ya, sejauh ini ya pilihan yang tepat untuk Tom Haya. Bahkan ya kalau Eliano ini kan kita sistemnya tebus teman-teman, tebus, dia masih punya kontrak sebelumnya gitu ya. Lalu juga ya nggak mudah juga, kata Kang Adit juga nggak mudah ini ngelobi Eliano ini gitu ya, karena harus berhubungan langsung dengan keluarganya, nanya ini nanya itu ya. Keluarganya pengennya mungkin bermain di Eropa gitu ya, tapi ya akhirnya bisa ke Persib Bandung. Nah, apakah benar ini titipan? Tentu sangat tidak mendasar tuduhannya gitu ya. Jadi jangan memecah konsentrasi lagi. Ini punten-punten om-om yang di luaran sana gitu ya, boleh berpendapat, beropini, tapi jangan menyudutkan pemain-pemain yang memang sedang bersinar di Persib Bandung. Apalagi kan sekarang yang diincar pemain-pemain yang bagusnya gitu ya, Tom Haya dan juga Eliano teman-teman. Nah, ini yang lebih jauh dari itu adalah kalau memang dibilang ini titipan PSSI, terus PSSI ngasih apa ke klubnya gitu ya, ngasih apa ke Persib? Nggak, sama sekali nggak ada. Justru Persib yang nebus, Persib yang ngegaji. Sok sekarang mana PSSI? Nggak ada itu ngasih. Kalau iya pemain titipan gitu ya, harusnya kan ngasih dana gitu ya. Nah, sekarang ya nggak ada gitu, dananya di mana kalau memang bukan dari finansial klub sendiri. Jadi tidak mendasar sekali lagi gitu ya. Nah, ini juga untuk teman-teman ketahui bahwa kalau untuk nilai market value dari Tom Haya dan Eliano Renders ini memang ketika masuk ke Persib Bandung bisa jadi ya kedua pemain ini masih stagnan atau tetap gitu ya, market value-nya memang agak tinggi gitu ya. Nah, bagaimana cara menghandle finansial keluarnya gitu ya, pembayaran gaji atau akomodasi dan lain sebagainya? Tentu sudah ada deal-dealan langsung dengan manajemen. Nggak mungkin PSSI ngomong dulu kedua pemain ini gitu ya, lalu PSSI ngomong ke manajemen Persib, ya saya titipin gitu ya. Itu sangat tidak mungkin teman-teman. Dan perlu diingat, ini tuduhannya menjurus ke satu hal, yaitu pemain titipan dari Papa Erik. Sekali lagi kita ingetin teman-teman, Persib Bandung sudah tidak punya pengaruh dari Erick Thohir gitu ya. Jadi dari Eto, Erick Thohir ini sudah tidak punya saham di Persib Bandung teman-teman. Kalau mau tahu, kita coba pinjam satu flyer gitu ya dari teman-teman fanbase, Persib fanbase. Silahkan lihat flyer di bawah ini, di mana Erick Thohir menanamkan modalnya teman-teman. Yang pertama, Persib Bandung tentu bukan. Pemilik Persib Bandung yaitu Glenn gitu ya, Pak Glenn Sugita. Nah, di mana Erick Thohir berada? Silahkan ikuti di papan bawah gitu ya, yang paling bawah lah, di nomor 18 ada Persis Solo di situ. Apakah ada nama Erick Thohir? Nah, di situ kenapa selalu Persib yang di pojokan? Katanya titipan Erick Thohir, dibantu Erick Thohir dan lain sebagainya. Ini biar kita ngebuka matanya gitu ya teman-teman, mata siapapun lah gitu ya, yang memang masih Persib masih dibayang-bayangi Erick Thohir, didukung Erick Thohir, ketum PSSI dan lain sebagainya. Itu
tidak benar sekali lagi gitu ya. Jadi kita bisa membantah dengan data. Silahkan teman-teman juga harus membantah data itu by data lagi. Jangan hanya omong kosong gitu ya, yang tidak tahu arahnya, yang kayak 3 orang mediocre itu gitu ya. Jadi kita bantah data dengan data lagi. Jadi sekali lagi tidak ada titipan PSSI untuk di Persib Bandung. Terserah kalau tim lain kita nggak masuk gitu ya. Kan yang dituduhkan Persib, Persija, Dewa, dan Bali. Ya masing-masing lah. Kalau mereka punya media yang bisa mengkanter, ya seluruh medianya mengkanter gitu ya, biar tidak diam dan dianggap benar. Ya kalau Persib Bandung kita bilangnya tidak benar, teman-teman. Jadi jangan dinormalisasi gitu ya. Setiap ada tuduhan ke Persib itu kita cuma diam, cuma hahaha, enggak. Tapi ya kita coba kanter dengan data lagi. Itu teman-teman, mungkin sekilas saja karena ya lagi Ramadan gitu ya, ini temanya juga ngabuburit, jadi kita nggak bisa lama-lama, katanya cukup 10 menit saja, kita sudah 10 menit, dan ya besok kita bahas hal yang menarik lagi, karena ini sedang rame. Kita fokuskan dulu saja membahas kantor antara pemain Persib Bandung yang dituduh menjadi pemain titipan PSSI. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.